Ketemu lagi dengan saya, Leanita di Podisteri Bicara Rasa. Ada rasa yang ingin dibicarakan? Kembali saya bersama teman misterius saya. Hari ini saya ingin bicara tentang pelet. Ilmu pelet, bukan pelet ayam atau pelet ikan. Ada yang belum tahu apa itu pelet? Pelet itu sejenis sihir yang tujuannya adalah untuk memikat atau mempengaruhi alam bawah sadar seseorang agar suka dan jatuh cinta pada orang yang mengirim pelet. Caranya? Ada yang cari caranya? Lo pikir gua dukun apa? Pertanyaannya, benarkah orang yang rajin ibadah, puasa Senin Kemis, puasa sunnah, serta ritual keagamaan lain tidak mempan di pelet? Kata siapa itu? Kata mumpuni. Mumpuni yang ustazah. Mumpuni Handaya Yakti. Iyalah, masa mumpuni calon arang? Dia ceramah tentang itu. Dalam ceramahnya dia ada bicara tentang itu, tapi bukan ceramah tentang itu. Maksudnya gimana? Begini, kita kan tahu topik jomblo adalah bahasan yang paling menarik bagi jamaahnya mumpuni. Bahkan mumpuni sering jadi bulan-bulanan karena status jomblonya itu. Dan itu sangat menarik. Nah, suatu ketika, saat membela diri karena dikatakan perawan tua, ada banser yang ngomong soal melet mumpuni. Mumpuni dengan tangkas menjawab, jawabannya seperti ini. Mung kula dereng karep, buang nu dereng karep kepripun malih. Dipelet-peletan ya ora tembus wong durung karep kula. Jerep dipelet. Ya pelete sing kepripun dhisik. Kula Senin Kemis Rajabe dilakoni, durung sing liyane. Lho Pak Banser melet mumpuni. Pertanyaanku, benarkah seperti itu? Benarkah orang yang rajin ibadah, sering puasa Senin Kemis, puasa sunnah yang lain, dan melakukan ritual ibadah yang lain tidak mempan di pelet? Bisa jadi kalau Mumpuni bilang begitu. Kalau menurutmu? Kalau menurutku, ketika kita melakukan sesuatu pasti kita ada berharap sesuatu juga kan. Ketika kita menjalankan ibadah apapun bentuknya, kita pasti mengharap rahmat Allah tercurah pada kita. Rahmat itu banyak jenisnya. Rahmat sehat, ada rahmat nikmat, rahmat berupa rizki, bahkan hujan yang turun dari langit adalah bentuk dari rahmat Allah. Rahmat selamat, rahmat sehat itu termasuk tidak mempan di pelet atau di sihir. Pelet itu kan cara untuk mempengaruhi seseorang agar berbuat seperti yang diinginkan oleh yang mengirim pelet secara permanen. Yang dulunya tidak suka, setelah dipelet jadi suka. Yang dulunya benci, setelah dipelet jadi cinta. Jadi emosi itu diputar balikan. Keinginan bebas orang itu tidak lagi diperhatikan. Sikap dan kelakuannya dikontrol oleh yang mengirim pelet. Pelet itu menurutku sangat kejam loh. Karena yang diserang, yang dipermainkan adalah mental spiritual orang tersebut. Yang dicabik-cabik, yang dikoyak-koyak itu jiwanya. Dia bisa saja terlihat sehat secara jasmani, tapi secara mental dan spiritual dia itu sakit. Tapi tidak ada yang menyadarinya, kecuali kelakuannya sudah sangat menyimpang. Dan banyak perubahan yang terjadi. Orang yang kena pelet itu ada gejalanya loh. Mungkin awalnya tidak muncul, tapi lama-lama pasti terlihat. Gejalanya antara lain, orang yang biasanya ceria, jadi suka melamun. Jadi suka menyendiri. Tidak bisa jauh dari orang yang disukai. Sehari saja tak melihat rasanya seperti mau mati. Emosinya tidak stabil. Malas ibadah. Malas melakukan apapun juga. Self-controlnya rusak. Kok bisa begitu ya? Ya bisa dong. Karena tubuh atau badan orang itu bukan lagi sepenuhnya milik dia. Dia tidak punya kontrol lagi terhadap dirinya sendiri, terhadap keinginannya, apa maunya dia. Semua dipengaruhi oleh pelet yang dikirimkan padanya. Maksudnya? Begini, pelet dikirim ke seseorang kan pakai perantara. Perantaranya itu bisa hantu, bisa setan, bisa juga jin. Begitu pelet masuk ke dalam tubuh seseorang, perantaranya juga akan tinggal di sana. Tapi bisa bekerja atau tidaknya tergantung dari pertahanan diri orang itu. Bayangkan seperti ini. Ada virus masuk ke dalam tubuh kita. Antibodi kita pasti akan langsung beraksi untuk menghancurkan virus tersebut. Kan? Jika antibodi kita kuat, maka virus akan kalah dan mati. Jika antibodi kita lemah, maka virus akan berkembang, lalu kita akan sakit. Seperti itu pula lah ketika pelet masuk ke dalam tubuh seseorang. Ada tameng atau perisai yang akan menghadangnya. Kekuatan tameng tergantung pada ibadah kita. Kalau ibadah kita istiqomah, maka percayalah,
Sihir apapun yang dikirimkan tidak akan bekerja dengan baik. Bukannya tidak mempan, bisa saja mempan, tapi dia dorman dalam tubuh orang itu, menunggu kesempatan untuk menyerang, ditunggu lengahnya. Karena itu kalau ibadah yang istiqomah, agar setan dalam pelet tidak punya kesempatan untuk bekerja. Oh gitu. Jadi bukannya tidak mempan ya, tapi tidak bekerja. Ya, begitulah kata pakar sihir kita. Semua orang bisa kena sihir loh, tidak pandang bulu. Jangankan kita yang manusia biasa, Nabi Muhammad saja pernah kena sihir kok. Itu serius? Nabi pernah kena sihir? Iya, ada hadisnya. Bahkan nama penyihirnya pun disebutkan. Padahal Nabi insan pilihan ya, dilindungi langsung oleh Allah, tapi bisa kena sihir. Kapan-kapan kita diskusi tentang ini ya. Boleh. Jadi kesimpulannya, kita rajin ibadah itu bukan berarti kita tidak mempan di pelet atau di peletnya mental. Tapi peletnya tidak bisa bekerja dalam tubuh kita, karena benteng perlindungan kita sangat kuat, begitu. Kurang lebih begitu. Oh ya, kalau kena pelet bisa sembuh dengan sendirinya nggak sih? Kalau pelet sudah bekerja ya? Sepertinya tidak. Harus disembuhkan. Harus dilepas dulu ikatannya. Biasanya setan-setan yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia melalui kiriman kan diikat. Kalau mau sembuh, ikatan itu harus dilepas dulu. Itu pun belum tentu sembuh seketika, tapi dengan proses. Apalagi kalau sudah lama dalam tubuh, kerusakan yang dibuat pasti sudah sangat parah. Wah, serem ya. Makanya harus hati-hati dan waspada. Orang baik itu banyak, tapi yang tidak baik itu juga banyak. Ada baiknya jangan memprovokasi mereka dengan pernyataan-pernyataan yang membuat mereka tertantang. Quote yang bagus. Orang yang suka kita banyak, tapi yang tidak suka punya alasan untuk berbuat banyak. Saya Lanita, sampai bertemu lagi di Podisteri episode berikutnya. Selamat siang dan selamat beraktivitas.